Aliansi BEM Nusantara menggelar bedah rancangan Undang-Undang Kitab Hukum Pidana dalam fokus group discussion di Universitas Az-Zahra Jakarta, Senin 22 Agustus 2022 lalu. Acara ini dibuat untuk menjawab rasa tidak puas sebagian elemen masyarakat atas sejumlah pasal dalam RKUHP yang rencananya akan disahkan DPR dalam waktu dekat. Fokus Group Discussion bedah RKUHP diselenggarakan secara hybrid dengan mengundang Guru Besar Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, Profesor Beni Rianto sebagai narasumber. Sementara peserta mahasiswa merupakan perwakilan dari 25 provinsi serta 6 pulau di Indonesia. Diskusi ini bertujuan menyamakan persepsi dan meluruskan kekeliruan tafsir yang menimbulkan rasa tidak puas dari sebagian mahasiswa. Ada 14 pasal yang dinilai masih diwarnai pro kontra. Salah satunya ialah pasal 218 dan pasal 219 tentang tindak pidana terhadap martabat presiden dan wakil presiden. Sebagian kalangan sempat menilai pasal ini bertentangan dengan demokrasi karena menghalangi kritik kepada pemerintah. Namun setelah diskusi, seluruh peserta FGD sepakat pasal tersebut memang diperlukan sebagai norma umum yang memang ada dalam demokrasi. Banyak bahasa-bahasa yang multitafsir, maka dari itu Prof tadi juga teman-teman yang sudah memahami beberapa kormus juga menyampaikan ini bahasa-bahasa yang multitafsir. Sudah dijelaskan tadi beberapa pasal yang kontroversial termasuk penghinaan presiden, konteksnya apa, tujuannya apa juga sudah dijelaskan gitu. Artinya tujuannya dibentuknya undang-undang itu adalah karena kita yang mau menganut sendiri. Kalau produk orang lain lalu kita anut kan bisa jadi ini barang tidak cocok dengan kita. Diharapkan mahasiswa dari berbagai kampus se-Nusantara mengkaji ulang pasal-pasal yang dianggap kontroversial di RKUHP agar ada pemahaman yang lebih filosofis dan substansial. Bila memang ada pasal dalam RKUHP yang tidak sesuai dengan demokrasi Pancasila, BEM Nusantara sebagai agent of change akan menggunakan pendekatan persuasif yang mengedepankan diskusi untuk pembahasan lebih lanjut di lembaga legislatif sebagai pembuat undang-undang. Sementara Profesor Beni Rianto menyebut RKUHP baru sudah sangat ideal untuk menggantikan KUHP peninggalan Belanda. RKUHP ini telah mengikuti pergeseran paradigma dalam ajaran hukum pidana sesuai perkembangan zaman, yaitu dari paradigma keadilan retributif menjadi paradigma keadilan yang mencakup prinsip-prinsip keadilan korektif, restoratif, dan rehabilitatif. Selama penyusunan RKUHP, pemerintah juga sudah banyak melaksanakan sosialisasi dan menyerap aspirasi masyarakat. Rencana pembangunan jangka panjang nasional itu semuanya mengamanahkan agar supaya regulasi produk kolonial agar supaya bisa digantikan dengan regulasi produk bangsa kita atau regulasi produk nasional kita. Itu adalah beberapa argumen yang memang sudah selayaknya RKUHP ini karena ini merupakan basis norma dari hukum pidana nasional kita ke depan, maka ini sebagai produk anak bangsa yang merdeka dan berdaulat harus kita dukung bersama. Mantan Direktur Jenderal Peraturan Perundang-undangan Kementerian Hukum dan HAM ini juga menganggap isu soal pasal penghinaan presiden dan wakil presiden yang terdapat dalam RKUHP. Menurutnya, kritik disampaikan berikut dengan solusi dan masukan. Kritik juga berasal dari data, fakta, dan ada perbaikan yang diinginkan pengkritik. Sementara penghinaan merupakan perkataan yang bersifat mencela orang lain, sehingga menyebabkan kerugian.